Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Sahrul Hamzah bin Muhammad Amin, anak ketiga daripada perkawinan Muhammad Amin dan Halimut Sa'diyah. Adapun orang tua saya Halimut Sa'diyah telah meninggal tahun 1977 bertempat di Kampung Batu 10, Kabupaten Langkat, Kecamatan Padang Tualang waktu itu, dan dikuburkan makamnya di Kampung Batu 10. Dan arwah ayah saya pun telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan dimakamkan di daerah Batang Serangan. Jadi saya akan memperkenalkan diri, dan abang saya yang paling tua adalah Syarifuddin bin Muhammad Amin. Kakak saya yang nomor 2 adalah Amariah binti Muhammad Amin, dan adik saya yang nomor 4 adalah Sarbaiyah binti Muhammad Amin. Jadi pernyataan saya ini untuk memperkuat status kami bahwa kami adalah anak-anak daripada Muhammad Amin dengan perkawinannya dan Halimatus Sa'diyah. Dan dari perkawinan mereka, Muhammad Amin meninggalkan beberapa bidang tanah di kawasan Batu 10. Dan tanah tersebut telah kami sepakati untuk ditinggali ataupun didiami oleh abang kami tertua, yaitu Syarifuddin. Bukan untuk menjual, tapi adalah untuk tumpang tinggal dan menjaga, mengelola tanah tersebut, dan boleh diambil hasil pertaniannya, bukan untuk menjual tanahnya. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi untuk memperkuat, inilah dia almarhum Muhammad Amin, ayah kandung kami. Dan yang untuk memperkuat status kami adik-beradik, inilah dia untuk kami sewaktu masih kecil. Itu almarhumah mama saya Halimatus Sa'diyah yang masih hidup. Yang ini adalah Syarifuddin, abang saya yang paling tua. Dan ini adalah Kamariah, kakak saya yang nomor 2, dan ini adalah saya sendiri. Dan ini yang digendong adalah adik saya Sarbaiyah. Jadi jelas kami adalah adik-beradik kandung daripada perkawinan Muhammad Amin dan Halimatus Sa'diyah. Adapun yang kami akan perjelas di sini adalah mengenai status tanah yang ditinggalkan oleh almarhum ayah kami. Jadi kami sebagai anak-anak yang ditinggalkan ataupun pewaris apapun yang ditinggalkan oleh pada ayah kami, itu adalah kami berhak untuk tahu, mencari tahu, mengklaim balik jika itu ada tanah yang disengketakan ataupun diduduki pihak lain. Ketika abang saya tinggal di sana, saya pernah tahun 2004 atau 2005 saya pernah berziarah ke makam almarhumah mama. Dan saya pernah mendapati ada beberapa orang yang membeli tanah itu sedikit, dan saya komplain, saya suruh kembalikan kepada asalnya. Sewaktu itu saya pun sempat berjumpa, mudah-mudahan masih hidup, kalau telah meninggal semoga Allah mengampuni dosanya, Cik Saidah, istri daripada Bapak Sukirno. Waktu itu dia pun ada, waktu itu bang saya pun ada. Saya bilang tidak ada lagi penjualan sedikit tanah pun daripada yang ditinggalkan oleh Muhammad Amin. Sebab tanah itu adalah tanah ahli waris yang belum dijelaskan pembahagiannya. Jadi ketika ayah masih hidup, ayah pernah secara babel ataupun secara lisan mengatakan kepada saya, tanah itu nanti kamu atur untuk adik-beradikmu. Jadi saya berusaha untuk kan kebetulan saya mendapat jodoh dan saya tinggal di luar negeri, khususnya yaitu di daerah di Brunei Darussalam. Mungkin langkah saya jauh untuk berurusan. Saya sebenarnya ingin menyerahkan itu kepada adik-beradik saya supaya tetap mengurus tanah itu. Tapi yang jelas yang tinggal di sana adalah abang saya Syarifuddin. Dan akhirnya saya mendengar sampai saat ini, saya tidak, sebenarnya tanah itu untuk usaha keluarga, perkebunan keluarga. Jika pulang kampung kami dapat berkumpul di sana. Dan saya dengar tanah itu telah diduduki orang lain.
Itu saya mendapat laporan daripada kakak saya, dan kakak saya mengatakan apa yang harus dilakukan, kita biarkan, apakah mereka meminjam atau apa kita tidak tahu. Jadi kami kehilangan kontak pada abang kami yang paling tua, yaitu Sarifuddin. Jadi ketika saya untuk mengklarifikasi sulit, jadi saya akan melantik satu tim untuk menelusuri status tanah tersebut, dan kami telah mengetahui bahwa tanah itu memang diduduki beberapa orang. Dan saya perlu jelaskan, tanah itu memiliki surat. Suratnya ada di saya dan saya timpan di Medan, dan sewaktu-waktu jika diperlukan saya akan menyerahkannya kepada pihak pengacara ataupun lawyer kami yang nanti akan kami lantik untuk menjelaskan itu semua. Sementara ini kami ada melantik satu tim khusus yang telah disepakati keluarga untuk membantu menyelesaikan perkara ini. Adapun kami akan menawarkan dua option ketika untuk menyatakan hak-hak kami. Pertama, kami tidak akan menindak secara hukum ketika tanah kami diduduki pihak lain, atau bahasa kasarnya penyerobotan tanah. Ketika menduduki tanah itu tanpa kami izini ataupun tanpa ada izin daripada kami sebagai ahli waris, semuanya 4 orang, itu tidak sah secara undang-undang. Boleh dikatakan itu penyerobotan tanah. Adapun yang paling akan kami tempuh jalur hukumnya, jika tidak diajak dapat bermusyawarah, kami akan tempuh jalur hukumnya. Jadi saya hanya membagi tahu bahwa negara kita ada undang-undang dan peraturan-peraturan hukum. Jadi saya hanya membantu mengingatkan, penyerobotan terhadap tanah ataupun lahan tanpa izin pihak yang bersangkutan dianggap melanggar undang-undang hukum pidana. Adapun yang dilanggarnya adalah pasal 385 KUHP. Terdapat pada buku kedua bab ke-25 huruf Romawi tentang kejahatan penipuan ataupun yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Belum termasuk denda dan segala macam. Jadi di antara itu semua, kami sebenarnya sebagai ahli waris masih membuka pintu perdamaian dan musyawarah. Jadi opsi pertama, kami tidak membuat tindakan hukum, tapi kami hanya ingin menyatakan itu adalah hak milik pewaris daripada anak-anak Muhammad Amin. Nah, ketika kami himbau ini, kami beri waktu 3 sampai 6 bulan untuk mengosongkan tanah-tanah tersebut supaya masalahnya dapat kita selesaikan dengan baik dan damai dan dengan musyawarah. Kami tidak menuntut apa-apa. Silakan, ada bangunan, ada tanaman, ambillah, selesaikanlah, kembalikanlah status tanah tersebut. Kami tidak mengambil tindakan apa-apa. Seumpamanya waktu 3 sampai 6 bulan masih belum cukup untuk mengeksekusinya, boleh masih berunding kepada pihak yang kami lantik minta tambahan waktu. Kami bagi ada 2 kali perpanjangan waktu jika waktu itu kira-kira diperlukan. Dan jika ini tidak diindahkan, langkah kedua, saya dan pihak keluarga akan mengambil tindakan hukum dan undang-undang. Bahkan bukan hanya saya sebagai anak-anak Muhammad Amin, dan saya juga akan menyerukan kepada pihak seluruh keturunan daripada anak-anak daripada Muhammad Amin, anak-anak daripada anak saya, anak daripada Sarifuddin, anak daripada Kamariah, dan anak daripada Sarbaiyah. Akan saya membuat suatu surat pernyataan juga ke belakangan ini. Jadi mereka akan tetap menuntut haknya sampai bila-bila masa, sebab ini adalah tanah murni, tanah warisan yang tidak dapat diperjualbelikan oleh satu pihak, apapun alasannya. Jadi tindakan hukum yang akan kami ambil adalah tanah telah diduduki pihak lain tanpa izin daripada pihak ahli waris, dan kami akan tetap proses hukum. Dan jika kami proses hukum, status hukumnya akan tetap kami terima dan kami jalani sampai tuntas dan selesai. Dan jika nanti akhir daripada proses hukum itu berujung kepada denda, penjara dan segala macam, kami tidak dapat lagi diajak berdamai. Bukan kami tidak mau berdamai, itulah proses hukum, itulah proses yang kemudian terjadi. Kami mutlak anak daripada Muhammad Amin dan Halimah Sa'diyah yang berhak atas tanah tersebut.
Jadi saya hanya membagi saran dan menghimbau kepada pihak-pihak tertentu. Jika ingin membeli tanah, siapapun itu, saya hanya membagi nasihat. Kalau kita sebagai orang Islam, kita telusuri secara faraid dan syariahnya. Tanah siapa? Adakah dia warisan, ataukah dia hibah, ataupun dia wasiat? Status tanah harus jelas. Jangan asal duduki, karena suatu saat pasti akan timbul sengketa. Saya akan membantu mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu. Dalam undang-undang telah diatur, ketika terjadi peralihan hak jual beli, harus ada bukti hak jual beli. Ketika kita akan memiliki ataupun membeli tanah tersebut, di undang-undang itu sudah diatur, undang-undang agraria pun diatur. Kemudian peralihan hak pewarisan. Seumpamanya saya sebagai pewaris ataupun abang saya sebagai pewaris, adakah dia dulu sudah dilantik sebagai pewaris? Adakah disetujui oleh seluruh ahli waris? Kalau ada surat itu diminta dan pelantikan itu, dan dia peralihan kepada dia, minta suratnya bahwa itu memang dia memiliki tanah itu, baru kita bersih membelinya, sah di mata undang-undang. Kemudian diatur lagi dalam undang-undang hak hibah. Apakah tanah itu memang dulu pernah dihibahkan? Apakah pernah diberikan secara hibah oleh orang yang menghibahkan ataupun si pewaris? Atau dalam hal ini almarhum ayah saya Muhammad Amin, tanah itu tidak pernah dihibahkan. Dia hanya pernah mewasiatkan kepada saya untuk pengurusan tanah dan bukan untuk memiliki. Atur nanti untuk adik-beradikmu secara bubble. Kemudian apa lagi yang harus kita perhatikan ketika kita akan membeli ataupun menduduki ataupun memelihara tanaman atau di satu tanah tertentu yang kita belum jelas statusnya, yaitu peralihan hak lelang. Jika tanah itu tanah lelang, kita minta bukti kalau tanah itu dilelang ataupun tanah itu dalam genggaman perusahaan telah mengambil tanah itu tersebut. Perusahaan sendiri telah menanam ini itu kelapa sawit dan segala macam, itu tidak jadi tanggung jawab hak orang yang mengklaim. Itu adalah risikonya sendiri. Dan itu adalah kewajiban kita untuk tahu, untuk menilai tanah tersebut sebelum kita miliki. Oke? Dan saya masih mengajak berdamai, berunding, dan musyawarah kepada pihak-pihak tertentu, khususnya kepada saudara-saudaraku mungkin dulu pernah berjiran yang sekampung di Batu 10. Saya menghimbau, kalian pun mungkin tahu status itu, kalian tahu status saya, keluarga saya, dan orang tua saya. Jadi seharusnya kalian berpikir jauh, jernih, lebih panjang bahwa yang akan kalian duduki dan kalian beli tanah itu adalah bukan tanah satu orang, pasti ada ahli warisnya dan dia akan berbangkit di suatu saat. Dan saya sudah mempersiapkan status hukum tanah tersebut. Jadi saya mengimbau, marilah kita sama-sama paham dan mengerti. Jika tanah itu telah kalian duduki dengan alasan kalian telah membayar sejumlah uang dan segala macam kepada pihak tertentu atau siapapun itu, abang saya, kami tidak menjamah wilayah itu, karena itu bukan menjadi yang kami bicarakan. Yang kami bicarakan adalah hak waris. Jika itu terjadi, Anda berarti membeli tanah yang berisiko, menduduki tanah yang penuh berisiko dan hukumnya belum jelas. Saya hanya mengingatkan. Saya Sahrul Hamzah bin Muhammad Amin mohon hormat dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma